Southampton dan Leeds United berebut tiket promosi Premier League. Southampton tinggal selangkah lagi menuju promosi Liga Inggris setelah menundukkan West Bromwich Albion. Pasukan dari Russell Martin akan menghadapi Leeds United yang mengalahkan Norwich City. Salah satu dari mereka akan menemani Leicester City dan juga Ipswich Town yang memenangkan promosi tiket otomatis ke Liga Premier Inggris. Borussia Dortmund resmi rilis jersey kandang musim 2024-2025. Borussia Dortmund resmi merilis jersey kandang mereka untuk musim depan dan akan mengenakannya pada laga terakhir Bundesliga melawan Darmstadt. Jersey kandang Borussia Dortmund di musim 2024-2025 mengusung desain yang klasik dan tak lekang oleh waktu untuk merefleksikan kultur dari klub. Jersey baru ini menampilkan bagian depan berwarna kuning yang dihiasi garis-garis berwarna hitam dengan lengan berwarna hitam. David Raya raih penghargaan Golden Glove. Arsenal patut berbangga karena penjaga gawang andalannya yakni David Raya resmi mendapatkan penghargaan Golden Glove alias sarung tangan emas untuk clean sheet terbanyak di Liga Premier Inggris. David Raya tercatat sudah bermain sebanyak 31 kali. Hebatnya kiper internasional Spanyol tersebut sukses mencatatkan 16 kali clean sheet. David Raya pun mengungguli catatan dari 13 clean sheet milik kiper Everton yakni Jordan Pickford. Di bawahnya ada Ben Leno yang mencatatkan 10 clean sheet bersama Fulham. Napoli akan lakukan revolusi besar-besaran. Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis memastikan akan ada revolusi besar-besaran pada bursa transfer mendatang. De Laurentiis pun mengatakan proses revolusi ini akan memakan waktu yang cukup lama dan berharap para supporter bersedia bersabar. Napoli tidak akan hanya ditangani oleh pelatih kepala baru pada musim depan. Mereka juga siap melepas beberapa pemain kunci seperti Peter Zielinski dan juga Victor Osimhen. Napoli mulai jalin komunikasi dengan Gianpiero Gasperini. Laporan di Italia menyebut bahwa Napoli telah melakukan kontak awal dengan allenatore Atalanta yakni Gianpiero Gasperini terkait peluangnya untuk menangani kubu Partenope di musim depan. Sky Sport Italia melalui Gianluca Di Marzio melaporkan tentang adanya kontak baru dari Napoli dengan Gianpiero Gasperini. Pelatih Atalanta itu dianggap jadi favorit Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis untuk mengisi pos juru latih yang baru. Gelandang keturunan Indonesia kesal AC Milan gagal raih Scudetto. Kegagalan AC Milan merebut Scudetto di musim ini sangat disesali oleh gelandang Tijani Raiders. Sempat menjadi penantang serius Inter Milan dalam perburuan gelar juara, Rossoneri akhirnya menyerah. Rangers yang punya darah Indonesia dari sang ibu mengaku sangat kecewa datang dari AS Alkmaar. Dia sangat ingin menjadi juara di Italia, namun hal itu urung terwujud dalam musim pertamanya. FIFA didesak beri sanksi kepada Israel. FIFA mendapatkan desakan untuk memberikan sanksi kepada Israel terkait perang di Palestina. Dan Federasi Sepak Bola Palestina memberi mosi yang isinya mengecam Israel karena dinilai melanggar statuta FIFA terkait perang dan penduduk di wilayah Palestina. FIFA sendiri merespon mosi tersebut. Menurut laporan, Presiden Infantino berjanji akan membahasnya dengan ahli hukum independen dan menggelar pertemuan dengan Dewan Luar Biasa pada 25 Juli mendatang. Dan Federasi Aljazair, Irak, Yordania, Suriah, dan juga Yaman telah setuju dengan usulan dari Federasi Palestina tersebut. Dan AFC selaku konfederasi yang menaungi PFA juga mendukung hukuman kepada Israel. Klub setuju VAR dihilangkan dari Premier League. Jargon klub angkat suara mengenai keberadaan VAR di Liga Premier Inggris. Manajer Liverpool itu termasuk golongan yang ingin menghapusnya. Saya tidak berpikir VAR adalah masalahnya, namun cara mereka menggunakannya adalah yang masalah. Jelas Anda tidak akan bisa mengubah seseorang. Itu sudah jelas, jadi saya akan memilih untuk menghapuskan VAR, tegas dari Jurgen Klopp. Pep Guardiola prediksi laga pamungkas sengit sampai akhir.
Pekan pamungkas Liga Inggris akan menentukan siapa yang keluar sebagai juaranya, dan manajer Manchester City Pep Guardiola memprediksi laga berjalan sangat sengit. Laga Man City versus West Ham United dan juga Everton versus Arsenal jadi yang paling dinantikan. Dua laga ini bakal jadi penentu siapa yang keluar sebagai kampiun di Liga Premier Inggris. Guardiola menyamakan situasi ini dengan persaingan di Liga Inggris 2 tahun yang lalu. Man City saat itu bersaing dengan Liverpool hingga pekan terakhir. Kasus Financial Fair Play ganjal status Man City sebagai tim terhebat di Liga Inggris. Dominasi Manchester City menjadikan mereka tim yang fenomenal di Liga Inggris musim ini. Memenangi Premier League musim ini akan berarti titel keempat beruntun untuk The Citizen, dan mereka bakal menjadi yang pertama mencatatkannya dalam sejarah Premier League. Dan mantan pemain Arsenal yakni Paul Merson mengakui Man City polesan dari Pep Guardiola itu begitu fenomenal, tetapi publik ragu akan melekatkan status tim terhebat mengingat mereka masih menghadapi 115 dakwaan pelanggaran aturan dari Financial Fair Play. Manchester United perlu bangun tim baru untuk bantu Bruno Fernandes. Legenda sekaligus mantan kapten Manchester United yakni Wayne Rooney meminta setan merah untuk bisa mempertahankan satu pemain senior mereka yakni Bruno Fernandes dan membantu skuad yang mumpuni di sekitarnya untuk musim depan. Wayne Rooney lantas meminta mantan timnya untuk melakukan perubahan andai tak mau mengulang hasil di musim ini. Ia ingin adanya pergantian dari pemain senior dengan sosok yang lebih muda dan juga lebih fresh. Resmi Robin van Persie latih klub Eredivisie Belanda. Ada milestone baru datang dari Robin van Persie. Legenda dari Manchester United dan Arsenal tersebut kini resmi menjabat sebagai manajer baru dari SC Heerenveen. Melalui laman resmi mereka, Heerenveen mengumumkan bahwa Van Persie resmi menjadi nakoda mereka untuk 2 tahun ke depan. Dan Van Persie sendiri punya tantangan berat untuk membangun Heerenveen di musim depan. Di musim ini Heerenveen hanya mampu berada di papan tengah Eredivisie Belanda. Joel Matip tinggalkan Liverpool. Matip bergabung dengan Liverpool sejak tahun 2016 silam. Meski diangkut secara gratis, namun bek asal Kamerun tersebut terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik di era Jurgen Klopp. Matip merupakan bek tengah yang sangat tangguh di udara dan sulit dikalahkan dalam duel perebutan bola. Ia sempat membentuk kemitraan yang kokoh dengan Virgil van Dijk. Sayangnya ia cukup sering harus absen karena cedera, dan sekarang ini ia dipastikan akan pergi dari Liverpool setelah kontraknya berakhir di musim panas ini. Setelah Matip, giliran Thiago yang menyusul tinggalkan Liverpool. Tak lama setelah pengumuman dari Joel Matip, Liverpool memberikan pengumuman yang lain. Mereka mengungkapkan bahwa Thiago Alcantara juga akan pergi di akhir musim ini. Thiago dibeli dari Bayern Munchen pada musim panas 2020 silam. Sayangnya pemain berdarah Brasil berpaspor Spanyol ini menghabiskan sebagian besar karirnya di Liverpool di ruang perawatan medis. Kontrak Thiago Alcantara di Liverpool berakhir di musim panas ini dan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Arne Slot segera gantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano memberikan update seputar manajer baru dari Liverpool. Ia memastikan bahwa Arne Slot bakal jadi manajer baru mereka di musim depan. Menurut laporan dari Romano, Liverpool sudah mengunci kesepakatan dengan Slot untuk jadi manajer mereka. Slot sudah menekan kontrak di Liverpool dan ia sudah bersepakat untuk menjadi juru taktik Liverpool yang baru. Romano juga menyebut bahwa pengumuman penunjukan Slot sebagai manajer baru Liverpool nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat ini. Di musim ini, Arne Slot gagal memberikan trofi juara Eredivisie bagi Feyenoord, namun ia berhasil membawa timnya menjuarai KNVB Cup di musim ini. Resmi Juventus pecat Max Allegri. Klub Serie A Italia Juventus membuat pengumuman mengejutkan. Mereka resmi memecat sang pelatih mereka yakni Max Allegri. Melalui laman resmi mereka, Juventus mengkonfirmasi bahwa Allegri sudah dibebas tugaskan dari tanggung jawabnya sebagai pelatih dari Juventus. Menurut laporan yang beredar di Italia, Juventus sudah mengantongi calon pelatih baru mereka untuk musim depan. Mereka berencana untuk menjadikan Thiago Motta sebagai manajer baru mereka.
Manchester United intip peluang daratkan Ollie Watkins. Perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah tersebut dikabarkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan Ollie Watkins di musim panas nanti. Talksport melaporkan, Manchester United melihat Watkins adalah sosok yang cocok untuk kebutuhan striker mereka, dan sang pemain sudah teruji di Liga Inggris dan ia secara konsisten mencetakkan banyak gol untuk Aston Villa. Baik Fenerbahce bakal jadi rekrutan pertama Arsenal. Klub Liga Inggris Arsenal dikabarkan tinggal sedikit lagi menuntaskan transfer back milik Fenerbahce yakni Ferdi Kadioglu. Dilansir dari Sportmall, Arsenal telah mengusahakan transfer back kiri milik Fenerbahce tersebut. Harga Ferdi Kadioglu sendiri tidaklah terlalu mahal. Menurut laporan dari Football London, Arsenal bisa menembusnya dengan angka kisaran 25 juta euro saja. Sejauh ini ia telah mencatatkan 197 penampilan di semua kompetisi untuk klub Turki tersebut dan ia mencatatkan 17 gol dan juga 22 assist. Bintang Crystal Palace jadi rekrutan pertama Setan Merah. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Michael Olise nampaknya memang benar adanya. Setan Merah dikabarkan sedang melakukan pendekatan intens dengan winger Crystal Palace tersebut. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan,